Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Binti Munawaroh, NIM 1261022020248. Di sini saya akan menjelaskan sistem hukum Indonesia dan hakikat makna etika. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester yang diampu oleh Ibu Septi Wulansari, MH, selaku dosen mata kuliah Etika Profesi Hukum. Langsung saja, saya akan membahas tentang sistem hukum di Indonesia. Indonesia sebagai sebuah negara dan bangsa yang berdaulat juga memiliki tradisi atau sistem hukum yang khas dibanding dengan masyarakat dunia lainnya. Sistem hukum Indonesia tersebut tentu lahir dari sebuah perjalanan sejarah panjang, tradisi dan kebudayaan yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan eksistensi negara dan bangsa Indonesia dengan mencoba membandingkan dengan sistem yang lain. Sistem hukum Indonesia memiliki karakteristik tersendiri yang berdasarkan Pancasila. Pancasila merupakan refleksi kebudayaan bangsa dan rakyat Indonesia tersendiri dalam berhukum, yakni sistem hukum Pancasila. Muhammad Mahfud MD yang menyatakan bahwa sistem hukum Pancasila merupakan sistem hukum yang bersifat pragmatik, yakni suatu konsep perpaduan antara hal-hal yang baik dari seluruh sistem yang ada. Yang kedua, peristilahan etika. Peristilahan etika secara etimologi, yaitu etika, berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu ethos atau sifat, watak kebiasaan, dan etikos atau susila, keadaban. Istilah etika diartikan sebagai suatu perbuatan standar yang memimpin individu. Etika adalah suatu studi mengenai perbuatan yang sah, benar, dan moral yang dilakukan seseorang. Etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik dianut dan diwariskan dari suatu generasi ke generasi lain. Ketiga, hakikat makna etika. Etika diartikan sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan apa yang benar dan apa yang salah. Etika merupakan bidang normatif karena menentukan dan menyarankan apa yang seharusnya orang lakukan atau hindarkan. Setiap manusia melakukan tindakan menurut pendapat ini. Etika moral lah yang menentukan tindakan atau perilaku seseorang. Seseorang akan mempertimbangkan akibat dari tindakannya, apakah baik atau buruk, benar atau salah, berakibat lebih baik atau lebih buruk, pantas atau tidak pantas. Etika atau moral adalah aturan mengenai sikap, perilaku, dan tindakan manusia yang hidup bermasyarakat. Etika ini juga bisa sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan antara yang baik dan yang buruk. Dalam masyarakat, kita tidak hidup sendiri, sehingga harus ada aturan yang dilaksanakan setiap orang agar kehidupan bermasyarakat berjalan dengan aman, hikmat, dan harmonis. Yang keempat, perbedaan dan persamaan etika dan etiket. Dari buku Ajar Etika Hukum tahun 2019 karya Asmawati Burhan, persamaan etika dan etiket terletak pada hakikatnya dengan perilaku manusia. Baik etika maupun etiket, keduanya sama-sama memberi nama bagi perilaku manusia, yakni tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Menurut Bertens dalam buku Etika tahun 2007 tentang menjabarkan 4 perbedaan etika dan etiket sebagai berikut. Yang pertama, etiket
berkaitan dengan cara satu perbuatan harus dilakukan manusia, sementara etika berkaitan dengan norma perbuatan itu sendiri. Yang kedua, etiket hanya berlaku dalam pergaulan, sedangkan etika berlaku kapan saja, meski tak ada yang memperhatikannya. Yang ketiga, etiket sifatnya relatif, atau apa yang dianggap sopan dalam suatu kebudayaan bisa jadi dianggap tidak sopan di kebudayaan lain. Sementara etika bersifat absolut atau tidak bisa ditawar. Yang terakhir, etiket hanya berkaitan dengan sistem lahiriah individu, sedangkan etika berkaitan dengan sisi dalam rohaniah seseorang. Yang kelima, keperluan etika dinormatifkan. Untuk yang pertama, sebagai tempat mendapatkan pandangan atau perspektif yang berhadapan langsung dengan berbagai suatu moral yang membingungkan. Yang kedua, guna pandangan atau orientasi etis, ini perlu adanya mengambil suatu sikap yang wajar dalam situasi dan kondisi masyarakat yang majemuk atau pluralisme. Yang ketiga, guna memperlihatkan suatu keterampilan berpikir jernih, yaitu suatu kebolehan untuk berargumentasi secara kritis dan rasional. Yang keempat, berfungsi sebagai pembeda mana yang boleh diubah dan mana yang tidak dapat diubah. Yang kelima, berfungsi menyelidiki suatu konflik atau permasalahan hingga ke akar-akarnya. Yang kelima, berfungsi untuk membantu sebuah konsistensi. Dan yang keenam, berfungsi untuk menyelesaikan konflik, baik konflik moralitas maupun konflik sosial lainnya, dengan bentuk gagasan dan tersistematis juga kritis. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.